Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristia Novita Fitriani, NIM 121. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar. Pasar bersaing sempurna, pasar bersaing, monopolistik, ikhtikar, dan oligopoli. Struktur pasar. Struktur pasar adalah istilah dalam ekonomi yang menggambarkan kondisi pasar, cara perusahaan dan individu bersaing, serta karakteristik hubungan antara penjual dan pembeli. Struktur pasar dapat menjadi ukuran untuk mengamati kinerja dan perilaku industri, serta mempengaruhi tingkat harga dan kondisi persaingan. Struktur pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna meliputi monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Pengertian pasar bersaing sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar di mana di pasar terdapat banyak penjual dan pembeli. Setiap penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi pasar, serta barang atau jasa yang dijual bersifat identik atau serupa. Dalam pasar ini, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Terdapat banyak penjual dan pembeli. 2. Barang atau jasa yang dijual bersifat homogen. 3. Produsen sebagai price taker. 4. Penjual dan pembeli memperoleh informasi secara sempurna tentang harga dan ketersediaan semua sumber daya dan produk. 5. Tidak ada hambatan masuk pasar. Selanjutnya, ada gambar kurva yang ada di samping. Secara grafis, kurva permintaan digambarkan dengan garis horizontal atau disebut elastis sempurna. Bila penjual menjual dengan harga di atas harga pasar, kuantitas permintaan nihil atau QD sama dengan 0. Bila pembeli ingin membeli dengan harga di bawah harga pasar, penjual tidak mau menjual atau QD sama dengan 0 karena ia dapat menjual dengan harga yang lebih baik, yaitu pada harga pasarnya. Titik optimal penjual terjadi ketika MC sama dengan MR, karena untuk kurva permintaan D berupa garis horizontal, maka kurva permintaan D berhimpit dengan kurva marginal revenue atau MR, dan dengan kurva average revenue RR AR, sedangkan kurva penawaran S adalah kurva MC. Keseimbangan terjadi pada titik P dan D, yaitu ketika kurva MC bertemu dengan kurva MR, dalam hal ini ketika S sama dengan D. Lanjut, konsep penerimaan. Terdapat 3 konsep penghasilan yang diterima oleh produsen dari penjual barang dan jasa. Penghasilan total atau total revenue atau TR. Seluruh penghasilan yang diterima oleh penjual dari penjualan suatu produk bila tingkat harga adalah P dan jumlah barang yang terjual adalah I, TR sama dengan P kali Q. Penghasilan marginal atau marginal revenue atau MR. Perubahan jumlah penghasilan perusahaan akibat dari perusahaan tingkat menjual sebesar 1 unit. MR sama dengan TR bagi Q. Penghasilan rata-rata atau average revenue atau AR, yaitu jumlah penghasilan per unit yang terjual. Nilai akan sama dengan harga produk tersebut. AR sama dengan TR dibagi Q sama dengan P. Selanjutnya, C. Pasar persaing monopolistik, di mana produk yang dijual memberikan peluang bagi penjual untuk menjual barangnya dengan harga yang berbeda atau price maker dengan barang lain yang ada di pasar. Penjual dapat menentukan harga barangnya karena barangnya mempunyai keunikan. Dari keunikan itu membuka peluang bagi penjual untuk menentukan harga barang berbeda dengan barang yang lain di pasar. Secara lebih formal, Edward Chamberlain memperkenalkan istilah monopolistic competition di tahun 1933 dengan karakteristik sebagai berikut. A. Ada banyak penjual. Setiap penjual menganggap tindakan yang diambilnya tidak akan secara signifikan mempengaruhi penjualnya. Ada banyak penjual, misalnya bila satu penjual tidak menurunkan harga baju dagangannya, maka penjual lain tidak akan bereaksi dengan menyesuaikan harga baju dagangannya. Yang kedua, setiap
menjual produk yang terdiferensial. Bisa dikatakan bahwa diferensiasi ini dapat berupa vertical differentiation dan juga bisa katakan sebagai horizontal differentiation. Seperti contoh produk A dikatakan berbeda dengan produk B dengan harga yang sama. Nah, dari situ ada sebagian pembeli yang menyukai produk A dan ada sebagian yang lain yang lebih menyukai produk B. Misalnya, kayak keunikan produk sepatu merek tertentu terdapat merek lain, sebagian pembeli lebih menyukai merek A, sebagian lain lebih menyukai merek B. Yang dimaksud horizontal itu di mana produk yang ditawarkan oleh perusahaan berbeda dalam karakteristik atau fitur non harga, namun tetap memiliki tingkat kualitas yang dianggap sebanding. Dalam hal ini, preferensi konsumen lebih didasarkan pada rasa, gaya, atau fitur tertentu, bukan pada keunggulan, kualitas, atau harga yang signifikan. Misalnya, dalam industri minuman ringan, beberapa konsumen lebih suka rasa Coca-Cola, sedangkan yang lain lebih suka rasa lemon. Nah, meskipun keduanya memiliki kualitas yang sama, namun pembeli juga mempunyai selera pribadi, bisa juga dari perbedaan harga atau kualitasnya yang mencolok. Selanjutnya, kurva monopolistik. Berdasarkan gambar di samping, titik optimal penjual terjadi ketika MC sama dengan MR karena bentuk kurva permintaan D berupa garis slope negatif atau dari kanan atas ke kiri bawah, maka kurva D tidak berhimpit dengan kurva MS, sedangkan kurva penawaran S adalah kurva MC. Keseimbangan terjadi pada titik PQ, yaitu MC bertemu kurva MR. Pada titik keseimbangan harga P lebih besar daripada MC atau P lebih besar dari MC karena harga lebih tinggi dari marginal cost, maka penjual baru akan masuk ke dalam industri dan menawarkan barang yang mirip. Selanjutnya, monopoli atau ikhtikar. Monopoli secara harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Menurut Frank Fisher menjelaskan kekuatan monopoli sebagai the ability to act in unconstrained way, yang berarti kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan cara sendiri. Sedangkan Besanko menjelaskan monopoli sebagai penjual menghadapi little or no competition, yang berarti kecil atau tidak ada persaingan di pasar. Ikhtikar dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau monopoli bukanlah suatu hal yang terlarang, akan tetapi siapapun tidak boleh melakukan ikhtikar. Ikhtikar adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi atau bisa disebut menimbun barang. Selanjutnya, kurva demand pasar monopoli. Kurva permintaan atau D menunjukkan hubungan antara harga S dan jumlah yang diminta atau Q untuk produk yang dijual oleh perusahaan monopolistik. Kurva permintaan ini miring ke bawah, yang berarti bahwa semakin rendah harga semakin banyak konsumen yang akan membeli produk tersebut. Yang kedua, kurva pendapatan marginal atau MR menunjukkan perubahan total pendapatan yang dihasilkan dari penjual satu unit tambahan. Kurva MR selalu berada di bawah karena perusahaan harus menurunkan harga untuk menjual lebih banyak unit. Kurva MR miring ke bawah dan biasanya lebih curam dari kurva permintaan. Selanjutnya, kurva biaya marginal atau MC menunjukkan perubahan total biaya yang dihasilkan dan produksi suatu unit tambahan. Kurva ini biasanya terbentuk U karena biaya tetap awalnya rendah, kemudian meningkat seiring dengan peningkatan produksi. Yang keempat, kurva biaya rata-rata atau AC menunjukkan biaya total per unit output. Kurva ini biasanya berbentuk U karena biaya tetap awalnya rendah, kemudian meningkat seiring dengan peningkatan produksi. Selanjutnya, titik optimal Q dan P. Q jumlah output yang memaksimalkan keuntungan perusahaan. Titik ini terjadi di mana kurva MR sama dan kurva MC berpotongan. P harga yang sesuai dengan jumlah output optimal atau Q pada kurva permintaan. Selanjutnya, oligopoli. Secara harfiah, oligopoli berarti ada beberapa penjual di pasar. Bisa juga dikatakan oligopoli merupakan pertentangan dari monopoli dan monopolistic competition.
Dalam pasar oligopoli di mana ada sedikit penjual yang menjual barang yang sama, maka aksi penjual harus memperhatikan reaksi penjual lain. Selanjutnya jenis pasar oligopoli. Pasar oligopoli murni atau pure oligopoli. Jenis ini merupakan suatu bentuk praktik oligopoli di mana barang yang diperdagangkan bersifat identik. Misalnya praktik oligopoli pada produk air mineral. Selanjutnya pasar oligopoli dengan perbedaan atau differentiation oligopoli. Dalam praktek ini barang yang diperdagangkan bisa dibedakan. Misalnya pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa produk terkenal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Selanjutnya kurva demand pasar oligopoli. Pada gambar kurva di samping, kurva permintaan di atas, P lebih elastis, mencerminkan saat menaikkan harga akan kehilangan banyak konsumen. Saat kurva permintaan bengkok, menyebabkan kurva MR discontinuous decay. Konsekuensinya kenaikan MC menjadi MC pangkat 1, tidak mengubah harga P. Ini menimbulkan implicit collusive pricing. Pasar oligopoli terdapat sedikit penjual yang menjual barang yang sama, maka penjual harus memperhatikan reaksi penjual lain. Aksi yang dapat diambil penjual yaitu yang pertama, menentukan beberapa kualitas yang ada di produksinya. Model yang menjelaskan hal ini adalah Cournot Quantity Competition. Yang kedua, menentukan beberapa harga yang akan ditawarkan. Model yang menjelaskan hal ini adalah Bertrand Price Competition. Selanjutnya, model Cournot. Cournot mengembangkan model ini pada tahun 1835 dengan asumsi hanya ada dua penjual barang yang sama. Misal di pasar hanya ada dua penjual air mineral, Aqua atau perusahaan satu dan Ades perusahaan dua. Yang kedua perusahaan memproduksi produk yang identik sehingga mereka terdorong untuk menawarkan harga yang sama. Dalam model Cournot, pilihan bagi Aqua dan Ades adalah menentukan berapa banyak kuantitas yang akan diproduksi Aqua atau Q1 dan Ades Q2. Setelah mereka menentukan berapa banyak Q1 dan Q2, mereka akan menentukan harga yang dapat diterima pasar sehingga seluruh produk Q1 tambah Q2 habis diserap pasar. Selanjutnya, model Bertrand. Model Bertrand dikembangkan oleh Joseph Bertrand pada tahun 1883. Dalam model ini, penjual menentukan harga untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan memperhitungkan harga yang ia duga akan ditetapkan oleh pesaingnya. Dalam model ini, penjual tidak memperhitungkan bahwa pesaingnya akan bereaksi bila telah mengetahui harganya. Jadi, setiap penjual menganggap harga pesaingnya tetap. Misalkan Aqua dan Ades, marginal cost MC1 sama dengan MC2 sama dengan 10. Permintaan P sama dengan 100 dikurangi Q1. Cournot Equipment Q1 sama dengan Q2 sama dengan 30 dan P1 sama dengan P2 sama dengan 40. Misal katakanlah Ades bahwa Aqua akan menjual seharga 40 dalam kurung P1 sama dengan dalam kurung P1 dikurangi 40 sehingga Ades menetapkan harga 39 dalam kurung P2 sama dengan 39 dengan harapan dapat merebut seluruh pasar Aqua dalam kurung Q1 sama dengan 0. Dimasukkan dalam persamaan seperti gambar di samping. P sama dengan 100 dikurangi Q1 dikurangi Q2. 39 sama dengan 100 dikurangi 0 dikurangi Q2. Q2 sama dengan 100 dikurangi 39, Q2 sama dengan 61. Dari perhitungan tersebut, tentu Aqua tidak mau kehilangan pasarnya dan akan menurunkan harganya misal menjadi 38. Begitu pula dengan Ades, keseimbangan harga akan terjadi apabila dari pihak Aqua dan Ades berhenti menurunkan harga mereka dan harga mereka sama dengan marginal cost-nya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.